lagi. Saya ingin tunjukkan satu dua fenomena, ya, satu dua fenomena. Mungkin tidak terlalu penting, tapi menarik, sangat menarik, dan ini bisa jadi semacam ide-ide baru juga. Kita bisa kembangkan satu dua aplikasi yang mungkin terlewatkan selama ini. Yang pertama, saya ingin tegaskan lagi ke kalian bahwa keberadaan sumber tegangan ini, ya, sebenarnya saya nggak mau bilang sumber tegangan penyebabnya. Nah, penyebabnya itu ya muatannya. Tapi sumber tegangan inilah yang menyebabkan muatan-muatan ini terkumpul di sini. Jadi kalau kalian di awal, ya, di awal katakanlah kapasitornya ini kosong, kalian sambung di proses di switch on, ya, saklarnya ditutup, maka terjadi proses pengisian, ya. Karena kebetulan ini, ya, anggap aja ini tegangan DC, ya, tegangan DC. Jadi ada proses pengisian ketika kita connect, ada muatan positif, muatan negatif diisi, dan nanti ada kondisi steady state, ya, terisi penuh gitu istilahnya. Kalian buka keran di kamar mandi, ya, benda ini adalah bak mandi, kolam mandi diisi dengan air, nanti akan penuh gitu, akan penuh dan stop dia. Ya, akan terjadi keseimbangan. Tidak akan lagi terjadi pengisian, walaupun kurva pengisiannya itu kalau kalian lihat tuh begini dia. Tidak akan pernah tercapai, tapi ya kita anggap sebagai insinyur udah tercapai. Nah, kalau kalian buka ini, kalian potong, kalian simpan dia, maka dia tersimpan muatan, tersimpan medan listrik, tersimpan energi. Ya, jadi ini yang juga bahaya juga kalau kita nggak tahu, ya, di dalam alat elektronik itu ada muatan yang tersimpan di dalam sebuah kapasitor. Ya, dan itu bisa masalah kalau kita nggak hati-hati. Isi kapasitor itu muatan besar, kita pegang, muatannya lari ke kita gitu, mengalir ke tubuh kita. Ya, makanya kapasitor-kapasitor yang berukuran besar itu bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi kalian hati-hati. Nah, ini bisa disimpan. Ya, nah saya di slide-slide ini akan ngambil yang sederhana aja. Ya, katakanlah di sini saya sepakati dulu asumsinya itu medan listriknya homogen, sehingga kita bisa hitung ini, kita bisa hitung C yang tadi, ya. Dan nanti di bawah ini ada C, ya. C itu merujuk pada C yang asumsi kapasitor sederhana, ya. Jadi kalian ini bisa dihitung, ya. Ini adalah energi yang tersimpan di dalam kapasitor, yang ternyata kalau kita masukin E dan D-nya ke sini, kalian akan kenal rumus yang selama ini kalian kenal, bahwa jika saya memiliki sebuah kapasitor C dan saya isi dia dengan tegangan V, maka muatannya C kali V gitu. Tetapi energinya itu setengah CV kuadrat. Ini mungkin nggak harus dihafal juga, ya. Sebenarnya rumus ini rumus yang lebih mendasar. Ya, rumus inilah rumus yang secara teknik elektro seperti ini diberikan. Ternyata untuk kondisi-kondisi yang seperti ini tadi, ya, yang mana saya bisa menghitung C-nya sama dengan epsilon 0 A per D, saya bisa menyederhanakan. Ya. Saya nggak yakin, mungkin di semua tipe kapasitor kali, ya, di jenis apapun, ya. Yang penting kita tahu bahwa pada kapasitor itu nempel tegangan V, maka jadi setengah CV kuadrat. Ya. Jadi kita simpan energi ke sana, dan energi itu bisa kita apa-apakan. Salah satunya adalah apa yang terjadi jika kapasitor tadi. Nah, ini untuk kasus pertama, ya. Kasus pertama saya nggak copotin tegangannya, ya. Jadi ketika terisi tadi, ya, di sini ketika kondisinya tadi equilibrium, maka di dalamnya terdapat energi sebesar setengah CV kuadrat. Saya tidak copotin tegangannya, jadi tetap antara titik kiri dengan titik kanan itu terpisah oleh tegangan V, ya, dipegangin gitu. Oh, tadi itu dilepas, sekarang dipegangin.
Makanya tegangan itu artinya kita rentangkan gitu, dengan force kita rentangkan. Dan kita pegangin bahwa tegangannya segitu. Nah, kemudian disisipkan material. Ya, jadi, nah ini menarik ini, karena ini juga salah satu prinsip sensor. Ya, prinsip apa yang terjadi gitu ya. Apa yang terjadi kalau didorong material. Nah, sekarang yang menarik adalah kalau kalian lihat gambar ini, maka ini mengingatkan kita pada kapasitor paralel tadi ya. Kapasitor paralel. Nah, menariknya itu kapasitor paralel, E-nya itu sama di sini sama di sini. Ya. Sekali lagi ya, ini asumsinya bahwa medan listriknya ini medan listrik yang homogen. Ya, ya apakah di sini ada gangguan medan listrik? Ya, pada dasarnya mungkin aja, tapi saya anggap karena dia bentuknya teratur, ini begini bagus, ya, juga penuh dengan asumsi memang. Tapi kita bisa buktikan dengan perhitungan numerik nanti. Ya, jadi E-nya E tangensial kan, E tangensial 1 sama dengan E tangensial 2, maka E-nya sama. Dan yang menariknya adalah tegangannya kan tidak berubah. Tegangannya itu saya pegangin, ya, dan saya tahu hubungan antara tegangan dengan medan listrik. Ya. E sama dengan V per D. Nah, ini kalian nggak akan lupa lah, ya, karena tegangan itu dengan medan listrik ya itu bersaudara gitu, ya kalian. Jadi tegangan itu satuannya volt sama medan listrik itu bersaudara. Nanti arus satuannya ampere itu dengan medan magnet bersaudara. Ya. Jadi tegangan ini akan memisahkan muatan, tegangan ini bisa menghasilkan muatan tadi bisa menghasilkan medan listrik, ya ada kaitannya. Dan kita lihat dari rumus yang sangat sederhana ini, satuan dari medan listrik adalah volt per meter. Ya, jadi sangat mudah. Nah, nanti di pertemuan ke-8 atau ke-9 kita akan ketemu dengan medan magnet H. Ya, medan magnet itu satuannya ampere per meter. Ya, ini saya cuma ini aja ngasih overview aja. Ya, jadi ini nih hubungannya mudah sekali. Jadi kalau kita lihat ini ya, kita lihat hubungan ini, kalau V-nya nggak berubah, jarak antar elektroda tidak berubah, maka E tidak berubah. E tidak berubah. E tidak berubah. Tetapi energi berubah. Kenapa? Karena D-nya berubah. Ya, karena D-nya berubah. Ya, D energi itu kan tadi apa? Integral E kali D kali dV ya. Atau kalau kalian lihat rumus yang satunya kan begini. V-nya nggak berubah, tapi C-nya berubah. Kita udah belajar, C-nya berubah kalau untuk kasus ini. Ya tadi yang saya tebak, saya tanya tadi, kalau ada fluidanya berubah nggak? Berubah. Lebih besar. Ya, jadi energi yang tersimpan juga lebih besar dari sebelumnya. Ya, karena C-nya lebih besar. Ya, C-nya lebih besar. Makin besar C, makin besar energi. Gitu ya. Jadi ini menarik sekali, energi yang tersimpan ini akan menjadi besar. Artinya apa? Artinya apa? Dari mana datang energi ini? Gitu pertanyaannya. Dari mana energi ini datang? Kalau tadi itu kan kita connect dengan tegangan. Tegangannya nggak berubah. Tapi C-nya yang berubah. Energinya datangnya dari mana? Energinya datang dari, ya, kita sisipkan kan, kita dorong. Ya kita lihat ya di slide berikutnya. Kapasitor dengan sisipan material. Tegangan dilepaskan dari kapasitor. Kemudian disisipkan material dengan epsilon R. Apa yang terjadi? Ya. Tadi saya kan masih bertanya tuh. Pertanyaan itu jawabannya masih open. Nah, sekarang saya kasus kedua. Tegangannya dilepaskan dari kapasitor, kemudian disisipkan material. Apa yang terjadi? Ketika kapasitor terisi udara,
tegangannya V0. Ya, ini tegangan ini nih, tegangan awal ketika masih terisi udara dan tersimpan energi sebesar ini. Ya, jadi gampang aja kan, rumusnya yang tadi. Setengah C V kuadrat, ya, karena tegangannya V0, maka V0 kuadrat. Ya. Karena saya tulis beda ya, karena tegangan dilepaskan nanti akan terjadi perubahan tegangan. Gara-gara kita masukkan material. Jadi nanti ketika kita sisipkan dia berubah. Nah, energinya ini tersimpan dalam kapasitor walaupun tegangan dilepaskan, ya, tadi yang saya udah bahas. Nah, ketika material disisipkan, energi tersimpan tidak berubah, ya, tetapi terjadi perubahan nilai kapasitansi. Nah, tegangannya berubah. Jadi gara-gara kita sisipkan itu, maka terjadi perubahan tegangan, tegangannya menjadi mengecil. Kenapa mengecil? Dia akan mengkompensasikan. Ya, dia akan mengkompensasikan perubahan C yang ada dalamnya. Jadi energinya tidak hilang di situ. Ya, energinya tidak hilang. Karena energinya memang tidak berubah, tidak ada sumber apapun. Nah, nanti akan kita lihat kalau yang tadi energinya bertambah dari mana. Ya. Jadi ini kasus, ini kasus di antara kedua elektroda itu full saya masukkan, ya, udah full masuk epsilon 0. Makanya rumusnya langsung berubah. Di antara kedua elektroda ini terisi material epsilon R penuh, saya masukkan, maka energinya jadi kayak begini. Ya, dan karena ini harus sama, karena tidak terjadi perubahan energi, maka tegangannya akan menurun. Ya, tegangan menurun karena kan tapi E-nya nggak berubah E-nya. Oke. Baik. Nah, sekarang berikutnya energi pada kapasitor komposit. Jadi kalau tadi full udara, full material, kalau sekarang saya ada sebagian udara, sebagian material. Ini cuma contoh sederhana aja. Di sini yang bawah itu udara, yang atas material. Ya. Jadi di sini epsilon R, epsilon 0. Kalau di sini epsilon 0. Jadi ini juga mudah saja, ya. Kasus yang tadi, E tangensialnya sama, karena satu-satunya medan listrik, ya, E tangensial ini. Ya, kecuali saya masukin, nanti ada case yang kedua. Ya. Nah, jadi di sini saya bisa mendapatkan energi yang tersimpan di dalam kapasitor komposit ini, ya, energi di atas ditambah energi di bawah. Dan ini mudah saja, karena tegangannya juga sama, kita miliki, maka kita keluarin. Ya. Jadi ini adalah C yang di atas. Kalian belajar dari soal tadi, dari contoh saya tadi. Ini adalah epsilon 0 kali epsilon R. Ini epsilon dari kapasitor yang atas. Ini dia, ya. Dikalikan dengan tinggiannya, dikalikan dengan lebarnya. Jadi lebarnya itu L, ya. Di sini saya tuliskan lagi, ini L. L dikalikan H1 adalah luasan ini. Ya, sama juga luasan ini. Sama luasannya itu H1 kalikan L. Nah, nanti yang bawah itu, ya, satunya lagi H2 kalikan L. Ya, kebetulan saya sebutnya H1 yang atas, H2 yang bawah. Bukan H, semuanya ini H1. Kalau tadi HF dan H. Ya, jadi ini mudah saja saya mendapati penjumlahan seperti ini, atau jadi rangkaian penggantinya CP, ya, seperti yang kalian lihat bahwa rumus ini kembali kita temui. Kita ketemu lagi karena dengan rumus kapasitor paralel, totalnya itu penjumlahan keduanya. Dan ini juga sama, the next-nya, ya, pasangan satunya lagi, ya, kita bisa lihat nanti rumusnya sama juga. Nah, kalau untuk kondisi ini, hati-hati, ya, kalian harus lihat kondisi batas yang saya bahas di pertemuan ke-5 atau ke-6. Jadi, saya punya material, 2 buah material berbeda, satu epsilon R, epsilon 0 kali epsilon R, yang satunya lagi udara, epsilon 0, berarti ada 2 material berbeda, dan itu ada medan batas, ada bidang batas, ya.
ada pembatasnya. Pembatasnya itu di permukaan ini nih, ini pembatasnya. Kanan udara, kiri material. Nah, pada bidang itu berlaku kondisi batas. Ya. Kondisi batas itu tadi apa? E tangensial 1 vektor sama dengan E tangensial 2 vektor. Tadi untuk kasus pertama yang bermain dia. Nah, di sini nggak ada yang tangensial, yang ada normal, tegak lurus. Nah, untuk kondisi tegak lurus yang bermain itu kerapatan flux listrik. D1 normal, ya tegak lurus, normal ini ya. Sama dengan D normal 2, sama dengan. Ya, nah karena cuma satu-satunya komponen normal di sana, maka saya langsung tulis D1 sama dengan D2 sama dengan D. Nah, ini menariknya ya. Tolong dilihat lagi rumusnya, hubungan antara D dengan E itu seperti ini. D sama dengan epsilon dikalikan E, maka saya bisa mendapatkan E1 dan E2. Ya, tinggal saya bagi D-nya tadi dengan epsilon 0, epsilon R untuk sisi yang material, dan saya bagi D dengan epsilon 0 untuk sisi yang udara, sisi yang kanan ini. Ya, jadi kalian bisa dapatkan. Ya, dan sehingga kalian bisa setelah itu menghitung tegangan total. Nah, tegangan total itu semua dari sini sampai sini tegangan total. Ya, kalian juga bisa lihat ya, ini namanya nanti serial. Jadi penjumlahan. Jadi tegangan dari sini ke tengah, dari tengah ke pinggir kanan. Ya, bagaimana cara menghitungnya? V1 ditambah V2. V1 ditambah V2. Apa itu V1? Ya, V1 itu beda potensial atau tegangan dari titik kiri ke titik tengah. Ya, itu memang demikian dengan asumsi tadi ya, medan listrik homogen. Ya, rumusnya gampang aja tadi. E sama dengan V per D. Ya. Nah, ini kita ingin menghitung V-nya, maka E dikalikan D. Dan itu sifatnya penjumlahan aljabar. Jumlahkan semua. Dari tengah ke kanan yang ini, V2. Ya. Sisanya itu kan D1 dan D2 ya, D1 dan D2. Totalnya itu D dari kiri ke kanan. Ya, inilah V yang sebenarnya total ya. Nah, itu gampang aja kan? Setelah kita tahu E-nya masukin kemari. Kita tahu E2-nya masukin kemari. Maka tiba-tiba kita mendapati rumus yang semudah ini. Ya, kenapa mudah? Karena kita udah tahu, ini kita tahu, ini kita tahu, yang kita nggak tahu D-nya aja. D-nya sendirian. Kalau tadi kan ada D1, di sini D2, ternyata D. Ada E1, E2, ternyata bisa dikaitkan dengan D. Ya, jadi cuma satu unknowns yang kita tidak kenal. Ya, sehingga kita bisa tuliskan D sama dengan. Ya, kita bisa tuliskan D sama dengan apa? Sama dengan tegangan yang kita pasang dengan beserta perkalian dan pembagian yang ada di bawah ini. Ya, jadi kita bisa dapatkan dan terlihat. Kalian harus tegas nih lihat di sini ya bahwa ini adalah kerapatan flux elektris ya, yang mana langsung dikaitkan dengan E0 ya, bisa kalian tulis di sini D sama dengan E0 dikalikan V dikalikan epsilon R dibagi D1 ditambah epsilon R dikalikan D2 ya. Kalau mau dipecah begini. Jadi ini adalah medan listrik, ya, entah medan listrik apa, tentu medan listrik komposit ya. Jadi kelihatan dengan jelas medan listrik itu satuannya volt per meter. Ya, jadi kalian bisa hati-hati ya. Epsilon R itu nggak ada satuannya, epsilon R itu rasio. Ya, seberapa besar, seberapa lebih rapat ya permitivitas di material dibandingkan di udara. Ya. Karena kalau di udara ini epsilon R-nya 1. Ya, jadi kalian bisa dapatkan D, maka kalian bisa ngitung E1 lagi, kalian bisa hitung dibagi dengan yang ini. Kalian bisa hitung E2 dibagi dengan epsilon 0. Kalian bisa dapatkan ini. Jadi gampang aja, tinggal kalian tulis E1 sama dengan E2 sama dengan dapat ya. Sehingga kita bisa menghitung totalnya ya. Totalnya karena kita punya E ya, tadi kan rumusnya itu kan setengah E D dikalikan V ya. Kalau mau pakai integral dV, kalau mau pakai integral, tapi saya rasa nggak perlu karena konstan semuanya ya, paling kalian hati-hati
Ada volume ini, ya volume ini, ada volume ini. Oh ya, sorry ya, hati-hati ya, ini volume, vol, bukan apa, volume, bukan tegangan. Ya, jadi kita rekap ya. Ini kita bisa hitung yang kita masukkan tadi satu persatu ya, maka kita bisa dapatkan ternyata energinya juga sama seperti rumus yang tadi saya katakan ya, bahwa W itu sama dengan setengah C dikalikan V kuadrat. Cuma sekarang C-nya C komposit, CS. Kalau tadi CP, C dan sebagainya, ini C komposit. Hasilnya seperti ini ya, C komposit, dan kalian lihat ya, itu kalau kalian bagi ya, jadi 1/CS. Kalau kalian bagi, maka ini jadi D1 ditambah epsilon R D2 dibagi A epsilon 0 epsilon R. Ya, kalian bisa dapati seperti ini, dan kalian bisa pecah ini ya, sama dengan D1 per A kali epsilon 0 epsilon R ya, ditambah ya, dipecah boleh ini karena ada di pembilang. Kalau di penyebut ini nggak boleh dipecah, makanya kita balik gitu. Itu bisa-bisanya insinyur dan orang matematika lah ya. Nah, epsilon R D2 dibagi A epsilon 0 epsilon R ya, dipecah gini. Ini bisa kita coret ya, sehingga kalian bisa dapati nih yang kanan nih, yang kiri ini ya, 1 dibagi ya A epsilon 0 epsilon R dibagi D1 ditambah 1 dibagi A epsilon 0 dibagi D2. Nah, kalian bisa lihat bahwa yang di bawah sebelah kiri ini, yang di bawah ini adalah C1. Ini adalah C2. Sehingga kita bisa dapati ternyata untuk rangkaian serial kapasitor itu hasilnya 1/C1 ditambah 1/C2 itu sama dengan 1/CS. Ya. Jadi ini rumus-rumus ini, dan ini udah disederhanakan jadi begini ya. Jadi kalian bisa dapati, dan kalian bisa hitung segala macam bentuk kapasitor apapun ya. Selama asumsi-asumsinya tadi mudah bisa dihitung. Yaitu isi kaitannya dengan energi-energi. Nah, sekarang kaitan